Salam sejahtera, selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Charles Jeneman Manuputi. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saya
Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah peneguhan Sidi Baru Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar tahun 2021-2022 dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Demikian nats pembimbing berdasarkan kitab Amsal 28 ayat yang ke-13. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini 20 orang calon siri jemaat akan mengaku iman, ya, dengan segenap hatiku di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku disentuh
Kesaksian pujian Saudara Dion Makagiansar akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujiannya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Tuhan memberkati pujiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu, 20 anak-anak kami akan mengikrarkan iman mereka sebagai sebuah janji, sebuah ikatan yang akan mereka mulai hari ini untuk berjalan di sepanjang kehidupan mereka dengan iman yang setia. Karena itu Bapa di surga, ajar dan didiklah kami selalu dengan firman kebenaran-Mu, agar kami tidak tersesat. Kami tetap melangkah di dalam arahan dan bimbingan-Mu melalui firman Tuhan. Bapa, bersabdalah bagi kami sekalian umat-Mu hari ini, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, perikop hari ini
dimulai dengan dua pertanyaan. Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Di ayat yang ke-24 bagian B. Dan pertanyaan yang kedua, jikalau Engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Saudara-saudara, pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang Yahudi kepada Yesus di serambi Bait Allah dalam kesaksian Yohanes memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah bahwa orang-orang Yahudi ini mereka memiliki kerinduan dan keingintahuan yang sangat besar. Apakah Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan sejak nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan Babel? Konsep mesianis itu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh bangsa Israel. Mereka merindukan seorang raja besar. Mereka menantikan Mesias yang akan memimpin bangsa ini, sehingga Israel tidak akan pernah dapat dikalahkan, ditaklukkan oleh bangsa lain. Kekuatan dan kuasa Mesias itu menjadi sesuatu yang terus dinantikan turun-temurun oleh orang-orang Yahudi. Karena itu pertanyaan ini mengajak mereka untuk mendapatkan respon, jawaban dari Yesus. Apakah ia benar Mesias yang mereka nantikan itu? Dan kalau itu benar, maka mereka katakan, aku akan mengikutmu. Tujuan yang kedua dari pertanyaan yang diajukan oleh Yahudi, orang-orang Yahudi kepada Yesus adalah mereka ingin membawa Yesus pada satu keadaan. Membawa Yesus pada satu jebakan. Jika Yesus katakan, ya, akulah Mesias yang kamu nantikan, maka statement jawaban Yesus itu akan diputar, akan dibalikkan oleh orang-orang Yahudi untuk mengatakan bahwa orang ini penghujat Allah. Maka ada alasan dan argumentasi yang besar bagi orang-orang Yahudi untuk membawa Yesus ke mahkamah agama mereka. Dan sepertinya tujuan yang kedua itu berhasil mereka lakukan atas Yesus. Saudara-saudara, tetapi dalam perikop ini Tuhan Yesus tahu maksud dari pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Tentu tujuan yang pertama presentasinya kecil. Bahwa kalau mereka tahu Yesus adalah Mesias, maka mereka ikut apapun yang Yesus lakukan dan perintahkan. Tapi tujuan kedua untuk menjebak Yesus, itulah presentasi yang sangat besar. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus menggunakan sebuah metafora, sebuah perumpamaan yang kontekstual. Pada zaman itu,
pemandangan ada gembala dan domba itu tidak asing bagi masyarakat Yahudi. Karena gembala dan domba itu adalah sebuah profesi bagi mereka. Ketika Yesus melihat ada beberapa orang gembala di hadapannya dan sedang menggiring domba-domba mereka, maka Yesus pakai apa yang ada di depan matanya untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan itu. Perumpamaan gembala dan domba ini adalah perumpamaan yang sangat melekat dengan masyarakat Yahudi. Mereka tahu benar apa tugas gembala. Orang-orang Yahudi tahu dengan pasti resiko, konsekuensi dan tanggung jawab seorang gembala yang harus melindungi domba piaraannya. Maka dari situ Yesus bilang, dan Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka. Saudara perhatikan pasal 10 ayat 3b. Pasal 10 kita naik sedikit dari perikop bacaan kita. Kita lihat di dalam ayat 3 bagian B. Saya bacakan saja ayat 3 ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Pada saat metafora gembala dan domba ini dipakai, maka Tuhan Yesus mau bilang, seorang gembala ia sangat mengenal dombanya. Gembala tidak mungkin menukar dombanya dengan domba orang lain. Mengapa? Ayat 3b bilang, karena ia mengenal dombanya. Ia tahu masing-masing nama dari domba-domba itu. Dan domba-domba itu juga mengenal gembalanya. Terjadi sebuah relasi yang intim dan kuat antara gembala dan domba, sehingga mereka ada dalam konektivitas yang tinggi. Ayat 4 pasal 10. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Bagian B ini yang penting. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Jadi Yesus bilang gembala itu dia harus berjalan di depan, bukan di belakang domba. Gembala pada zaman Yesus itu semuanya selalu berjalan di depan. Kenapa harus di depan? Karena ia harus memastikan domba-domba di belakangnya aman dari serangan binatang buas, dari pencuri yang ingin mengambil salah satu dari dombanya. Karena itu sang gembala itu berjalan di depan. Beda dengan gembala di Indonesia, jalannya di belakang. Pakai kayu, dia giring dombanya dari belakang supaya mengikuti kemauannya. Yesus bilang, gembala yang benar dan yang baik, dia akan berdiri di depan dan dia akan menggiring dombanya ke air yang segar, ke rumput yang hijau untuk memberi mereka makan dan minum. Dengan kata lain Yesus mau bilang,
bahwa gembala tidak akan pernah menggiring domba-dombanya ke jurang. Gembala yang baik, dia akan pastikan bahwa dombanya ada dalam keadaan yang nyaman. Karena itu di ayat 7 sampai ayat 9 dari pasal 10 ini, saudara, nanti bisa dilihat. Yesus bilang, "Akulah pintu menuju ke kandang domba-domba piaraanku." Yesus pintunya. Di ayat 11 dengan tegas, saya minta teman-teman, anak-anakku katekisan, calon sidi baru, tolong baca sama-sama ayat 11 pasal 10 ini. Sudah? 2, 3. Di ayat 11 dengan tegas Yesus bilang, "Akulah gembala itu. Akulah gembala yang baik karena aku sanggup memberikan nyawaku. Bukan hanya tenagaku, bukan hanya pikiranku, bukan hanya hidupku, tapi juga nyawaku bagi domba-dombaku." Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau di ayat yang ke-27 dalam perikop bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka akan mengikuti aku. Ketika mereka mengenal dan mengikuti aku, maka di ayat 28 perikop bacaan kita ditegaskan bahwa aku akan memberikan hidup yang kekal kepada domba-domba itu, dan mereka tidak akan binasa selamanya. Hidup yang kekal. Terminologi yang dipakai oleh Yohanes ingin menunjukkan bukan hidup yang kekal itu tidak mati-mati. Hidup yang kekal itu tidak berakhir hidupnya, terus abadi, tidak begitu. Tapi ketika narator Injil Yohanes mengatakan bahwa Sang Gembala Agung akan memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya, maka Yohanes ingin bicara tentang relasi yang intim, yang kuat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun antara Sang Gembala dan dombanya. Ada jaminan, ada garansi, ada kepastian bahwa domba-dombaku tidak akan pernah lepas. Tidak akan pernah orang akan mencuri mereka dariku. Karena mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Saking kuatnya relasi itu, maka kematian pun tidak dapat memutuskan relasi antara domba dan gembala. Jadi kalau kematian itu dianggap akhir dari segalanya, Yohanes bilang no, keliru. Pada saat ada relasi antara gembala dan domba, antara Tuhan dan umatnya, maka kematian pun tidak bisa memisahkan mereka. Karena mereka ada dalam keterikatan yang kuat satu dengan yang lain. Jawaban ini seakan-akan menempeleng orang-orang Yahudi yang bertanya kepadanya. Jawaban ini dengan tegas Yesus mau katakan, "Hei kau yang tidak percaya kepadaku, jangan bawa aku dalam pencobaan atas pertanyaanmu. Karena aku tahu tujuanmu atas semua pertanyaan itu. Hei kau yang tidak percaya kepadaku,
engkau tidak akan pernah mengenal gembalamu. Jangan tanya soal Mesias. Jangan tanya soal raja baru yang akan datang dalam konsep pikiran keyahudian itu. Terlalu jauh. Aku yang ada di hadapanmu saja kau tidak kenal. Apalagi kau mau mengenal Mesias yang belum datang itu. Padahal aku sudah mengatakannya berulang-ulang lewat pekerjaanku. Tapi kamu semua tidak percaya. Saudaraku, hari ini setelah 1 tahun belajar di kelas katekesasi, ada banyak materi-materi pengajaran yang membentuk pada pemahaman, yang membentuk pada pembentukan karakter diri. 20 calon sidi gereja ini, mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat untuk memproklamirkan iman mereka dengan beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab. Ya, dengan segenap hatiku. Jawaban ini bukan jawaban yang harus diucapkan karena ada di dalam tata ibadah kita. Ini bukan jawaban seremonial ibadah. Tapi ini jawaban yang akan membawa saya dan saudara masuk dalam hidup kekal yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Ya, dengan segenap hatiku adalah sebuah jawaban kepasrahan yang totalitas. Dalam kesadaran kita meletakkan diri kita di bawah kekuasaan Allah yang besar itu. Dalam kesadaran kita meletakkan iman kita untuk terus dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Sang Gembala Agung. Sampai kita mengenalnya dengan sangat-sangat tepat. Kita kenal suaranya. Kita kenal pekerjaannya. Kita kenal bagaimana ia melakukan pelayanan atas hidup kita. Itu sebabnya ketika 20 anak ini mengikuti retreat di akhir seluruh proses pembelajaran mereka, Komisi Katekesasi berusaha untuk menggiring anak-anak ini untuk ada dan tiba pada satu konsep berpikir secara iman, bahwa hidup yang mereka miliki itu milik Tuhan. Dan karena hidup itu milik Tuhan, maka tidak ada alasan lain. Mereka harus berjalan dan melakukan segala sesuatu sama seperti Tuhannya. Mereka pikul salib di dalam kegelapan keadaan karena mata mereka tidak melihat apapun. Ditutup. Mereka harus naik dan turun tempat yang tidak mudah bagi mereka. Mereka harus mendapatkan cercaan dan hinaan. Mereka direndahkan serendah-rendahnya hanya untuk mau menimbulkan sedikit saja pemahaman dalam dirinya bahwa sebagai pengikut Yesus saya harus siap menerima ini. Karena Tuhanku diperlakukan jauh dari apa yang aku terima dalam dunia. Tapi karena ia adalah gembala yang baik, maka ia tidak pernah membiarkan aku hilang, tersesat, dan hidup sendiri.
Ia akan selalu menjaga. Ia akan selalu menjadi bagian yang melekatkan dirinya dengan diriku. Di bagian akhir dari perikop yang kita baca, ayat 29 dan 30, bagi saya itu menjadi penting untuk kita maknai dengan baik. Di ayat yang ke-29, saudara, Yesus katakan, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Unity ada dalam persekutuan yang kuat. Maka saya mau katakan kepada 20 calon sidik gereja hari ini, hiduplah menyatu dengan Tuhan sampai akhir hidupmu. Jangan karena cinta, jangan karena jabatan, jangan karena kerjaan, atau karena hal-hal lain dalam hidupmu ke depan, engkau menjual imanmu. Engkau menggadaikan Tuhanmu dalam hidupmu. Kemarin sore Tuhan menyambut kembali 10 orang yang dalam hidup mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan panggil pulang, kembali menjadi dombanya. Meskipun gereja punya ruang untuk mengembalikan mereka yang hidupnya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan dalam kehendak Allah. Tapi saya mau bilang untuk 20 orang di depan saya ini, saya tidak akan pernah mengurus 20 di antara kamu 20 orang. Kalau besok kamu datang, Pak, saya sudah lari dari iman saya mau balik lagi, saya tidak urus. Karena bagi saya, kamu 20 orang adalah domba yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, bukan untuk membuat Tuhan menangis. Ingat baik-baik. Dari atas mimbar ini saya katakan, hiduplah dalam janji dan kesetiaanmu sampai engkau mati. Karena janji itu tidak main-main. Ya, dengan segenap hatiku itu tidak main-main, saudara. Dia mengikat kita dalam hidup kekal. Tapi kalau saudara mau lepaskan hidup kekal itu, silakan. Maka kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang mengajukan pertanyaan yang kita bahas hari ini kepada Yesus. Dan apa yang Yesus bilang buat mereka? Hei kau orang yang tidak percaya. Jangan sampai statement yang sama Yesus tunjuk buat saya dan saudara. Dan kalau itu yang terjadi, Yesus bilang, enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenalmu. Saudara sudah belajar dengan baik. Gereja berharap saudara menjadi penerus tiang-tiang gereja ini di masa depan. Karena itu jadilah domba yang setia. Jadilah domba yang selalu mendengar apa kata gembala kita. Jangan membangkang. Jangan memberontak. Jangan menganggap dirimu bijak dan pintar serta hebat. Karena kita cuma domba. Kita bukan gembala. Gembala kita adalah Kristus Tuhan. Mari jalan ikut kemana Kristus mengarahkan hidup kita. Karena dia di depan, bukan di belakang. Yesus ada di depan kita.
Dan ketika kita setia mengikutinya, Yesus tidak akan pernah bawa kita ke jurang kebinasaan, tapi Dia bawa kita ke air yang segar dan rumput hijau untuk kita nikmati berkat-berkat itu dalam hidup ini. Maka disitulah kita akan menjadi domba, bukan kambing. Karena domba mengenal tuannya dan tuan mengenal dombanya. Beda dengan kambing yang tidak mengenal tuannya. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman di hadapannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptiskan. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis,
menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya, serta diteguhkan sebagai warga siri gereja, mari saudara kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan,
dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Jawablah dengan iman. Mahersa Nofriandi Karambe. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Natali Kemala Wardani. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Alicia Christine Karambe. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ayla Oktaviana Malangi Susilo. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yuliana Andriami. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ajeng Septiani Putri Utomo. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mercy Natalia Clever. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Eklesia Halerin Padang. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marisa Kristinela Sahupala. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Noah Laurino Latuprisa. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapannya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Konstantin Reinhard Simanjuntak. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kesia Diana Kate Anastasia Darwin. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Erikson Lapoliwa. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Leklina Ernata Aleluya Lawalata. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Yani Ananda Aryance Daud. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Angelica Natasha Emanuela Peters. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Vanessa Gabriela Letlora. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yosua Prayoga Ferdinandus Wolf. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mesia Stefania Felicia Yopi Rumondor. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. David Pranata Timothy Nangoi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara sudah berjanji. Tuhan mendengar. Ia menguatkan dan mengingatkan kepada saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia akan terikat di sorga. Tetapi sebaliknya, apa yang saudara lepaskan di dunia, maka semuanya akan terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan menguatkan pengakuan para sidi baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, hari yang ketiga, pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidupnya." Jemaat disilakan duduk, sidi baru tetap berdiri.
berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji-Mu, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan diundang berdiri, sidi baru disilakan untuk berlutut. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janji-Mu. Lakukan tugas dan tanggung jawab-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk.
menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara kita ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Sidi baru, silakan kembali ke mimbar. Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, pikul salib, mari. Selamanya. Melewati pencobaan, melewati pencobaan, melewati pencobaan dengan Yesus, Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, Yesus selamanya. Silakan duduk. Di tangan saudara ada Alkitab yang gereja beri dan ada surat CD. Jaga baik-baik Alkitab dan surat CD itu untuk menjadi tanda bagimu bahwa engkau adalah domba yang setia. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Meteraikan firman-Mu bagi kami hari ini ya Bapa, agar kami dapat menjadi domba-domba yang setia kepadamu. Kami tidak menjadi domba yang menjebak gembala kami. Kami tidak menjadi domba yang dengan kesengajaan kami memutarbalikkan fakta kebenaran, menjadi pemberontak-pemberontak iman kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kami mau menjadi domba yang mengenal suara gembala kami.
Kami mau menjadi domba yang berjalan mengikuti Sang Gembala yang ada di depan kami. Meteraikan ini semua, agar kami umat-Mu benar-benar menjadi umat yang senantiasa bertanggung jawab, setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk 20 warga Sidi Baru, GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Tuhan telah membentuk mereka, Tuhan memperlengkapi mereka dalam seluruh proses pembelajaran katekisasi selama 1 tahun. Kami imani Tuhan, ke-20 anak ini adalah milik Tuhan yang akan Tuhan pelihara. Tuhan persiapkan untuk selalu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pakailah anak-anak ini untuk terus melakukan kebenaran, kebaikan, kejujuran di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kami mau berdoa Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi harapan cita-cita ke-20 anak-anak kami ini, kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan mendampingi mereka. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendirian. Karena itu Tuhan berkati pula orang tua, seluruh saudara-saudara dan kaum keluarga mereka, agar dapat juga mensupport, mendukung anak-anaknya di dalam menjalani seluruh proses kehidupan dalam iman dan kesetiaan mereka kepadamu. Kami berdoa untuk orang tua, wali dari anak-anak ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang dilakukan, dalam rumah tangga mereka. Biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang terus menyukakan hati Tuhan. Keluarga yang selalu bergumul dalam doa bersama. Keluarga yang selalu memelihara cinta kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dan biarlah ke-20 anak-anak kami ini, mereka juga boleh hadir dalam keluarga masing-masing, dan mereka menjadi bagian yang membawa perubahan bagi keluarganya. Kami berdoa untuk gerejamu, GPIB Jemaat Batra Kasih di Kota Makassar. Tuhan memberkati gereja ini, gereja yang Tuhan percayakan untuk terus menggembalakan kawanan domba Tuhan. Engkau tidak mau ada yang tersesat. Sebagai pemilik gereja, Engkau tidak mau satu domba hilang dari 99 domba yang ada. Karena itu lengkapi juga gerejamu Tuhan, supaya kami boleh menjaga kawanan domba itu dalam tanggung jawab kepadamu. Kami berdoa untuk komisi katekisasi. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati anggota-anggota yang ada. Biarlah mereka boleh terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, untuk membina anak-anak jemaat agar mereka menjadi warga gereja yang takut akan Tuhan. Setelah ini,
kami akan membuka pendaftaran untuk kelas katekesasi angkatan 2022-2023. Biarlah Tuhan, komisi ini juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaraan jemaat. Bersama dengan seluruh unit-unit misioner, pengurus dan pelayan Pelkat, pengurus komisi, dan semua yang ada di dalam jajaran gereja ini, baik itu tim Satgas, tim multimedia, mereka adalah bagian dari unit-unit misioner yang Tuhan percayakan dan lengkapi untuk mendukung pelayanan gereja ini. Kami berdoa untuk program kerja dan anggaran Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan apa yang sudah kami putuskan bersama dalam tanggung jawab. Dan Tuhan lengkapilah apa yang menjadi kebutuhan gerejamu. Kami berdoa untuk warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 12. Ya Tuhan, Engkau mengenal umat-Mu satu demi satu. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Umat-Mu yang bersukacita di minggu berjalan ini, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Umat-Mu yang ada di dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan hadirlah dalam hidup dan kehidupan umat-Mu. Kami mau berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Tunas Kasih yang adalah bagian dari unit misioner di bidang pendidikan. Tuhan berkati pengurus, berkati kepala sekolah dan para guru yang ada. Mereka juga diberkati Tuhan di dalam pelaksanaan pelayanan dalam dunia pendidikan. Kami berdoa untuk para pendeta-pendeta yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat ini. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina Paembonan, selaku pendeta jemaat, Tuhan memberkati hidup keluarga, rumah tangganya, bahkan pelayanannya. Kami berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan kami, teman-teman pendeta domisili, pendeta seasas, pendeta saudara, pendeta-pendeta pelayanan umum yang juga ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan berkati pelayanan semua pendeta-pendeta yang ada. Bapa kami akan melangkah ke depan di masa-masa Prapaskah ini. Kami akan merayakan jamuan kudus Tuhan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan, siapkan kami sebagai warga gereja untuk mengambil bagian dalam jamuan kudus ini, memaknai dan memahami cinta kasih Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari Minggu depan kami semua umat-Mu diundang untuk ambil bagian dalam sukacita kemenangan Tuhan dari maut dalam ibadah Paskah Kristus tahun 2022. Bapa, berkati tim kerja yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan Paskah jemaat. Mereka boleh bekerja sama. Segala kebutuhan mereka Tuhan penuhi. Dan semua acara-acara yang akan dirancang itu akan mengikat kami umat-Mu untuk kembali ada dalam sukacita, kebersamaan, persekutuan. Setelah kami terpisah karena pandemi, terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberikan gairah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam gereja-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan dan pelayanan kami.
Karena itu kami juga mau berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai daerah, secara khusus Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Wali Kota Makassar. Bapak beri mereka hikmat, mereka boleh memimpin dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan juga memberkati kami, agar kami boleh membangun relasi kehidupan antar manusia di dalam kasih yang Tuhan beri atas kami. Tuhan, hidup kami di minggu yang baru ke depan kami pertaruhkan ke dalam kuasa Tuhan. Berkati kami dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Pelaksana harian majelis jemaat dan komisi katekisasi yang melayani, pianis, pemandu lagu, juga operator multimedia, operator sound system, rekan-rekan AKB, Satgas, dan juga Tuhan memberkati saudara kami Dion Maka Giansar yang boleh memuji-Mu dalam kidung pujiannya. Tuhan berkati kami semua, umat-Mu yang boleh ambil bagian dalam ibadah jam ini, agar ketika kami kembali dengan damai sejahtera Tuhan. Ampunkan dosa kami ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali saudara Dion Maka Giansar akan memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa
kita masuk dalam pengucapan syukur. Disampaikan bahwa setelah nyanyian bait pertama akan dipersilakan terlebih dahulu bagi anggota Sidi Baru untuk membawa persembahan syukurnya ke kotak persembahan syukur peneguhan Sidi Baru. Setelah itu dipersilakan para orang tua anggota Sidi Baru untuk membawa persembahannya ke kotak persembahan pengucapan syukur peneguhan Sidi Baru. Dan setelah itu dipersilahkan kepada sekalian jemaat untuk membawa persembahan syukurnya ke depan ke kotak yang telah dipersiapkan, dan kita menerapkan protokol kesehatan. Ajakan pengucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu, Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Perjamuan kudus tersebut. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 8.00 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi Jemaat. Berikut persiapan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 waktu pukul 17.00 WITA, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua dan diaken yang melayani pada ibadah perjamuan kudus Jumat Agung agar wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Berikut ibadah Kamis Putih. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Kamis Putih, penanda berakhirnya masa Prapaskah, akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat atau keluarga, dan tata ibadah akan dibagikan oleh pengurus sektor pelayanan masing-masing. Untuk maksud tersebut, maka dihimbau warga jemaat untuk melaksanakannya di rumah masing-masing, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Berikut ibadah Paskah Kristus tahun 2022 GPIB Bahtera Kasih. Ibadah Paskah tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 waktu pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai selesai.
tempat halaman gedung gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dalam kegiatan perayaan Paskah tahun 2022 akan dilaksanakan basar melalui penjualan makanan dan minuman. Disampaikan juga bahwa tim kerja perayaan Paskah tahun 2022 melakukan kegiatan pencarian dana atau usaha dana melalui yang pertama pundi khusus pakai pita pada ibadah Minggu tanggal 3 dan 10 April 2022. Yang kedua, aksi parkir pada ibadah hari Minggu tanggal 3 dan 10 April 2022. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya ibadah doa GPIB akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. Waktu pukul 19.00 WITA sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar. Pelayan liturgi dari Diaken dan Penatua Sektor Pelayanan 1. Organis Saudari Andrea Liu, pemandu lagu Bapak Hendrik Alexander Watilete. Mohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah doa GPIB ini. Terima kasih. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka. Yang pertama, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Jakarta, anak kekasih Aldrik Immanuel Matantu, usia 21 hari dari sektor pelayanan 1. Yang kedua, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, pukul 17.00 WITA di rumah Ibu Kekasih Marie Paat Mais, usia 97 tahun dari sektor pelayanan 6. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Waktu pukul 18.00 WITA sampai selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan dilaksanakan secara simbolis prosesi peralihan bagi saudara-saudari warga Sidi Baru saat ini dari Pelkat Persekutuan Taruna masuk ke dalam Pelkat Gerakan Pemuda. Ya, jemaat yang terkasih dan adik-adik Sidi Baru, pertama-tama saya mewakili Pelkat Persekutuan Taruna mengucapkan selamat kepada adik-adik
atas peneguhan imannya. Biarlah selama yang adik-adik dapat, selama kalian menjadi adik-adik teruna, boleh kalian lanjutkan di gerakan pemuda. Tetaplah kalian bersemangat, tetaplah berpelayanan. Pandemi tetap ada, tapi biarlah itu tidak mengalahkan adik-adik sekalian untuk tetap berpelayanan. Dan untuk itu, sebagai simbolis, kami dari Persekutuan Teruna menyerahkan ke-20 anggota Sidi Baru kepada anggota Gerakan Pemuda. Terima kasih. Ya, Shalom. Terima kasih dan selamat atas gelar baru teman-teman adik-adik katekisan sebagai Sidi Baru Jemaat Batra Kasih, dan tongkat estafet pelayanan dari Pelkat PT kami terima, dan selamat datang, selamat bergabung di Gerakan Pemuda. Sebagai simbolis kami mengundang satu orang perempuan, Marisa, dan satu orang laki-laki, Erikson, untuk maju ke depan dan menerima PIN Pelkat GP sebagai simbol diterimanya dan masuknya teman-teman dalam Pelkat Gerakan Pemuda. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kiranya dengan semangat Biru Ben-Hur, mari kita melayani bersama dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan ini juga kami mengundang untuk teman-teman kita akan melayani bersama di dalam ibadah Gerakan Pemuda, ibadah gabungan pada hari Kamis tanggal 21 April ini. Teman-teman sudah tahu sapaan khas GP ya, saya sapa dan tes suaranya teman-teman dan semua Gerakan Pemuda yang hadir pada hari ini. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa. Fantastis. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tongkat estafet telah diberi dari PT menjadi GP. Karena itu, tunjukkanlah jiwa-jiwa muda saudara untuk terus berekspresi di Pelkat GP GPIB Batra Kasih, supaya Pelkat ini juga semakin menunjukkan kualitas yang terbaik dalam pelayanannya. Jemaat, mari berdiri. Berpegang teguhlah dalam iman percaya. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan. Dan imanilah Tuhan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Tuhan berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat.
berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau disasu oleh darahnya. Kristus sudah membebaskan hidupmu, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, atas nama presbiter yang melayani dan seluruh perangkat jemaat, kami mengucapkan